Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Pesaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Paulus Wiratno dari Denpasar. Baik, untuk hambanya, Pastor Paulus Wiratno, waktu saya serahkan. Silakan Pastor. Baik, terima kasih untuk malam ini. Saya memilih Amsal 5 dulu, karena 5, 6, 7 itu mirip-mirip, yaitu mengenai nasihat untuk menjaga kekudusan dan terhindar dari perzinahan. Jadi pasal yang kelima itu menjadi pasal pembuka yang bisa menolong kita untuk memahami pasal-pasal yang berikutnya. Mengapa ini sangat penting bagi kita. Jadi kalau Bapak Ibu membuka Amsal pasal 5, itu diawali dengan sebuah himbauan dari penulis Amsal, bagaimana kita bisa terhindar dari perzinahan. Karena saudara-saudara, Bapak Ibu, kita semua tahulah yang namanya zina itu adalah pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu dibenci oleh Tuhan di dalam kitab Maleakhi. Makanya penulis Amsal mencoba atau berusaha untuk mengingatkan kita, memberikan perhatian kepada nasihat ini. Kalau saudara membaca ayat 1 pasal 5, hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Jadi dimulai dengan sebuah himbauan. Hikmat itu atau wisdom itu sangat-sangat penting untuk menjaga kehidupan kita, supaya kita hidup sesuai dengan manual ilahi. Nah, manual itu diberikan sebagai penuntun supaya kita bisa berfungsi sebagaimana seharusnya dan kita menjadi maksimal seperti apa yang Tuhan rencanakan. Pelanggaran terhadap apa yang sudah digariskan oleh Tuhan selalu membawa konsekuensi. Nanti kita akan melihat di Amsal 5, 6, 7 dijelaskan setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Nah, saudara-saudara, kita diingatkan kembali, terutama ini para pria, karena ini sebetulnya yang jadi sasaran adalah para pria. Ya. Kemudian, saudara-saudara, yang namanya hikmah itu kebenarannya bersifat kekal. Apa artinya kebenaran kekal? Ini berlaku di segala masa. Di zamannya Amsal berlaku, zaman kita berlaku, zaman anak cucu kita berlaku. Dan itulah sebabnya penting untuk disimak, penting untuk dipraktekkan, penting untuk dipelihara. Nah, nanti saudara-saudara akan ketemu dengan sebuah pasal yang mengatakan untuk membangun rumah tangga dibutuhkan wisdom atau hikmah di pasal 21. Tetapi ini salah satunya. Bagaimana kita bisa terhindar dari jebakan perzinahan yang bisa menghancurkan. Nah, mari kita akan lihat bagian ayat 1 adalah itu bagian pendahuluan. Kalau mau paham apa yang mau dijelaskan, kita harus buka telinga kita, ya, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan, dan kita harus mengarahkan telinga kita, kemudian kita harus memeliharanya. Tidak hanya dengar dengan telinga kanan, keluar dengan telinga kiri. Ayat 3, kemudian ayat-ayat berikutnya setelah ayat 3 dimulai dengan, kalau di dalam salah satu tafsiran dikatakan ayat ini menggambarkan mengenai cara cobaan atau godaan itu dimulai. Nah, digambarkan oleh penulis kitab Amsal begini, karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak.
Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Jadi yang namanya godaan, yang namanya cobaan, kadang-kadang kelihatannya manis. Semua tawaran dari cobaan itu kelihatannya manis, ya kan? Demikian juga yang namanya godaan persinahan. Ya, ada yang mengatakan orang kalau sudah masuk dalam godaan ini sulit sekali kalau tidak punya kekuatan, khususnya buat dosa yang satu ini. Dosa perzinahan ini tidak bisa Anda berada di situ dan berdoa, Tuhan kuatkanlah saya, Tuhan berikan saya kemampuan. Godaan ini bahaya karena seperti madu, ya kan? Tetesan madu itu tidak cukup satu tetes. Saudara, mungkin kita semua tahu kalau kita makan madu hanya dijilat aja tidak cukup, pasti kita akan rasa lebih lagi. Nah, ada yang menggambarkan dosa zina, dosa seksual itu seperti orang makan kuaci. Makan kuaci itu tidak cukup satu, ya kan? Orang kalau udah makan kuaci habis itu, walaupun satu-satu sampai lidahnya nedas kalau orang Jawa bilang. Nah, itulah luring. Jadi seperti cara dosa zina ini bisa menjebak kita. Kadang-kadang terasa manis dari awalnya, ujung-ujungnya yang nanti seperti empedu dikatakan. Kelihatannya manis di depan, tapi ujung-ujungnya menghancurkan. Itulah yang namanya dosa zina. Ya kan, di dalam ayat yang keempat dan kelima, enam, kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati, ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jadi dosa yang satu ini tidak bisa dianggap gampang. Ya kita semua, apalagi kita para pria yang katanya kebutuhan keempat seorang pria itu attractiveness. Ya kalau melihat wanita cantik itu pasti tertarik. Tidak ada yang tidak tertarik, ya kan? Jadi saya mendengar ada rombongan hamba-hamba Tuhan dari Indonesia mengikuti konferensi penginjilannya uh, Pak Billy Graham di Belanda. Nah, saya mendengar ini dari penterjemah yang dari Indonesia, almarhum Pak Pendeta Rumkeni. Nah, hamba-hamba Tuhan ini diajak jalan-jalan, kebetulan di Belanda itu ada red zone, daerah pelacuran. Wah, itu kalau saudara ke sana mungkin saudara akan melihat tampilan-tampilan wanita yang di depan, setengah telanjang dan sebagainya. Nah, ini pendeta-pendeta di Indonesia masuk ke situ. Ya kan? Masuk lihat-lihat jalan-jalan. Saya mendengar mereka pada tutup mata tapi darah Yesus, tapi masih melihat apa yang ada di depannya. Dosa yang begini, dosa zina tidak bisa seperti itu. Mungkin contoh yang paling bagus orang yang berhasil keluar dari tantangan zina adalah Yusuf. Yusuf lari dari cobaan istri Potifar. Nah, ini menggambarkan kepada kita sekali lagi, kalau kita tidak bisa menjaga diri atau membuat batas, maka kita akan terjebak di sini. Nah, nanti kita akan melihat bagian ketiga yang ditulis di dalam kitab Amsal pasal 5 adalah yang namanya the dangers. Bahayanya kalau kita tidak segera keluar dari jebakan ini. Di dalam bukunya Finishing Strong, mungkin ini bagus sekali, Pak Steve Farrer menulis mengenai kebiasaan Pak Billy Graham. Pak Billy Graham kalau dia KKR atau bikin pelayanan di suatu negara, selalu bagian tour travel yang mengatur travelnya beliau akan tidur persis di depan kamarnya dia untuk memastikan, ya, bahkan sebelum Pak Billy Graham masuk kamar dipastikan TV-nya dimatikan, tidak ada cobaan-cobaan yang lain-lain. Kemudian dia pastikan dia akan memantau siapa keluar masuk kamarnya Pak Billy Graham. Apa artinya? Dia memasang batasan. Dia tidak mengizinkan ada cobaan yang membuat dia menjadi jatuh. Makanya
Bapak Ibu mungkin eh, pernah mendengar bahwa salah satu orang yang finish well, mengakhiri dengan sangat baik, itu Pak Billy Graham. Karena apa? Dia tahu bagaimana membangun batas. Tugas kita kaum pria adalah membangun batasan dan jangan melanggar batasan. Karena ketika kita melanggar batasan tadi, akhirnya kita terjebak. Kalau sudah terjebak, wow, bahaya sekali. Saudara-saudara, ayat yang ke-8. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada Dikan dan hatiku menolak teguran. Ini ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Jadi yang pertama tadi sebuah himbauan untuk mendengarkan. Yang kedua luring, bagaimana wanita atau cobaan persinahan itu bekerja. Yang keempat dangerous. Dangerous, bahayanya seperti apa? Seperti yang dikatakan tadi. Mulai dari habis secara finansial, uangmu habis untuk orang yang Anda tidak cintai, yang ujung-ujungnya apa? Tubuhmu habis binasa, HIV, AIDS, atau kena penyakit-penyakit yang lain yang di pasal yang ke-8 dibilang bodoh, atau pasal 7 dibilang akhirnya kita diklaim sebagai orang yang bodoh karena kita mengizinkan tadi, jebakan tadi. Nah, itulah sebabnya ayat yang ke-13. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajaranku. Nah, ini yang terjadi ketika kita tidak lagi memperhatikan tadi. Makanya di awal sudah dikatakan, jaga baik-baik, dengar baik-baik, pelihara baik-baik hikmat itu. Karena hikmat itulah yang akan menyelamatkan hidup kita. Makanya di awal takut akan Tuhan, kita akan diberi umur panjang, karena dengan hidup berdasarkan wisdom tadi. Saudara, penyesalan biasanya terjadi di akhir kehidupan. Setelah kita barangkali jatuh dalam dosa, baru kita menyesal. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaat dan perkumpulan. Jadi akhirnya ketika kita sudah terjebak, setelah kita jatuh, akhirnya kita baru menyesal. Jadi dosa yang satu ini berkali-kali dibahas, dosa zina itu dibahas berkali-kali di dalam Alkitab, karena memang ada yang mengatakan kalau orang nyuri itu dosanya terjadi di luar, tapi kalau dosa seksual itu menyatu dengan batin, dengan jiwa kita. Makanya biasanya sulit untuk bisa melupakannya. Kalau sudah orang jatuh dalam zina, ada yang mengatakan bahwa jiwanya terbelah. Nah, kalau sudah seperti itu, sulit sekali. Maka ada yang mengatakan dosa yang satu ini, sekali Anda terjun atau masuk, itu seperti orang makan kuaci, sulit untuk keluar. Maka sebelum akhirnya engkau menyesal di hari tua saudara atau di ujung kehidupan saudara, khusus untuk dosa zina, khusus untuk dosa ini saudara, mari kita perhatikan kebenaran firman. Wisdom. Nah, saya tadi mengatakan wisdom itu kebenarannya kekal. Jadi jangan macam-macam. Jangan oleh karena mungkin sebelah kanan melakukan ini, tetangga sebelah kiri, depan rumah, belakang rumah, konon katanya satu dari dua laki-laki di Jakarta berzinah atau jatuh dalam selingkuh, kemudian kalau kita tidak melakukan ketinggalan zaman, saya pikir itu tidak benar. Atau ada plesetan selingkuh, selingan indah asal keluarga utuh. Tidak ada selingan indah keluarga utuh. Kalau yang namanya pengkhianatan, saya mengatakan ini dan saya memegang ini. Makanya puji Tuhan sampai hari ini Tuhan kasih saya kekuatan untuk terbebas dari ini, saudara.
Satu, yang namanya pernikahan itu janjinya kepada Tuhan nomor satu. Jadi itulah sebabnya di dalam kekristenan nikah itu ada covenant. Covenant itu janji darah. Janji kepada Tuhan, janji kepada pasangan, janji kepada diri sendiri. Dan jangan lupa waktu kita berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat, kita berjanji. Makanya berdasarkan janji, janji atau covenant itu seharusnya yang membentengi kita supaya kita tidak main-main dengan yang satu ini. Karena Maleakhi bilang, aku membenci pengkhianatan, aku membenci perceraian. Karena kalau sudah jatuh di bagian ini, ujung-ujungnya kalau tidak ada pemulihan, pasti akan menghancurkan rumah tangga. Padahal nikah itu idenya Allah dan Allah masih menghendaki kesucian pernikahan. Maka jalan keluarnya, kalau saudara lihat, nanti katakan di dalam ayat yang ke-15. Jadi yang pertama tadi mengenai himbauan, yang kedua cara dosanya bekerja, yang ketiga bahayanya yang terjadi, akibatnya, yang keempat jalan keluarnya. Jadi pengkhotbah mengatakan begini, ayat yang ke-15, minumlah air dari kulahmu sendiri. Ya kan? Minumlah air dari sumurmu yang membual. Itu sebetulnya sanepo orang Jawa bilang. Minumlah air dari airmu sendiri, itu ada penjelasannya. Patutkah mata airmu meluap-luap seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Kemudian diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, bukan istri mudamu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalan, dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Pengkhotbah mengatakan solusinya apa? Nikmatilah pasanganmu. Carilah kenikmatan dari pasanganmu yang engkau nikahi dari masa mudamu. Artinya apa? Kebahagiaan pernikahan itu harus diciptakan. Kebahagiaan pernikahan itu harus dicari. Kebahagiaan pernikahan harus diusahakan. Jangan gara-gara masalah kecil kemudian Anda lari ke pojokan atau gang sebelah, kemudian ketemu dengan orang, mudah jatuh karena pernikahan kita tidak sehat. Karena pernikahan kita bermasalah. Itulah sebabnya ujung-ujungnya supaya kita selamat dan kita tidak terjebak dalam dosa perzinahan adalah bereskan pernikahan Anda. Kalau ada yang salah, kalau ada yang tidak baik, kalau ada konsep yang tidak benar, kalau lagi ada konflik, kalau sudah tidak mesra lagi, hidupkanlah kemesraan dengan cara apa? Carilah kenikmatan dari istri yang kau nikahi dari masa mudamu. Carilah kenikmatan. Kita yang harus berusaha. Kebahagiaan dan kemesraan pernikahan itu bukan produk dari langit. Setelah menikah happily after, tidak ada. Masing-masing kita harus berusaha bagaimana menciptakan pernikahan. Makanya ikut seminar pernikahan. Itu penting sekali. Bagaimana bisa saling menikmati, itu harus diusahakan. Kebahagiaan dan kemesraan pernikahan itu harus terus dipelihara, ibarat tanaman, harus dirawat. Ketika ini tidak terawat, efek sampingnya adalah jatuh dalam perzinahan. Jadi kalau ada orang kok selingkuh, ada orang jatuh dalam perzinahan seperti yang dikatakan tadi, ada sesuatu yang tidak beres dengan pernikahannya. Maka jawabannya tadi adalah jangan sampai kita semuanya akhirnya tidak lagi menikmati pernikahan, kemudian kita menyia-nyiakan uang kita, waktu kita untuk wanita yang jelas-jelas Anda tidak dicintainya, dia hanya cinta uangnya aja. Itu kata firman Tuhan.
Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Ini awasan. Pada akhirnya, kesadaran kita bahwa Allah menyaksikan hidup kita dimanapun kita berada, itulah benteng terakhir supaya kita tidak terjebak dalam perzinahan tadi. Kesadaran, hei, Tuhan melihat, Tuhan mengerti, Tuhan menyaksikan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan itulah yang akhirnya membentengi kita dari setiap godaan yang bisa menjebak kita. Bapak Ibu, bagian ini mudah dikhotbahkan, tapi kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Maka saya menyarankan Bapak Ibu membaca buku Model Man. Model Man itu mengajarkan kepada kita untuk sebagai seorang pria, mari kita menjadi pria yang takut akan Tuhan. Termasuk bagian ini dibahas oleh Pak Larry Stockstill, langkah-langkah bagaimana kita betul-betul menjaga kesucian pernikahan. Saudara-saudara, saya masih tetap percaya bahwa nikah itu idenya Allah, God idea and still good idea, dan Allah punya agenda lewat pernikahan kita, makanya kita tidak boleh main-main dengan yang satu ini. Sekali kita sudah terjebak, rumit sekali. Saya sudah menangani, sudah ada 6 pengusaha yang pernah datang di kantor saya. Dan sebagian besar mereka sudah datang dengan tetesan air mata dengan menyesal karena apa? Terjebak dalam perzinahan, perselingkuhan, bahkan saudara rumah tangganya akhirnya dalam bahaya, ada yang urusan polisi, ada yang sampai akhirnya betul-betul bercerai. Dan akibatnya usahanya bangkrut dan lain-lain. Jadi ketika pengkhianatan terjadi, yang dikhianati bukan hanya istrinya, yang dikhianati adalah Tuhan yang sudah memberikan perintah firman mengenai menjaga kekudusan pernikahan tadi. Maka untuk yang satu ini jangan main-main. Maka saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, saya yakin sudah ada yang lebih lama menikah atau lebih berpengalaman dalam pernikahan. Mari kita menolong anak-anak yang muda ini supaya jangan bermain-main dengan yang satu ini, karena yang namanya perzinahan, pengkhianatan dibenci oleh Tuhan. Kita Malaki mengatakan, aku membenci perceraian, aku membenci pengkhianatan. Karena saya sudah menyaksikan 6 pengusaha yang datang counseling, ujung-ujungnya rumah tangganya hancur, kemudian usahanya berantakan. Dan sekali lagi, tidak ada istilah terlambat. Memang tidak ada pernikahan yang sempurna, tetapi banyak pernikahan yang bahagia meskipun tidak sempurna. Yang penting kita mau berjalan sesuai dengan rel atau wisdom yang dikatakan oleh Tuhan. Makanya sekali lagi saya mengutip Amsal 21. Untuk membangun rumah tangga dibutuhkan wisdom, knowledge, and understanding. Dan di pasal 5 dikatakan, dengar, ini wisdom. Jangan sampai keluar dari mulutmu. Pelihara ini, perhatikan ini, dengarkan, pasang telingamu. Karena inilah yang akan menyelamatkan pernikahan kita. Amin. Semoga ini bisa menolong kita, mengingatkan kita, membekali kita kembali, dan mari kita tolong generasi muda ini Bapak Ibu. Saya keliling Indonesia kasih seminar ini. Seminar pemulihan pernikahan. Ada seminar hamba-hamba Tuhan, jemaat. Banyak yang bermasalah. Karena apa? Gereja tidak mempersiapkan generasi muda untuk menikah dengan baik. Kalau toh konselingnya cepat-cepat supaya menikah. Padahal instansi atau institusi yang paling bertanggung jawab untuk mempersiapkan pernikahan adalah gereja. Oleh karena itu, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, ingatkan teman-teman kita, mentori orang-orang muda, supaya berjalan dalam rel ini. Supaya rumah tangga mereka bahagia, dan pada akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dengar baik-baik, perceraian dalam kekristenan tidak jauh beda dengan perceraian dengan orang-orang yang tidak Kristen.
di negara barat seperti Amerika, di Eropa, cukup tinggi tingkat perceraian. Karena sekali lagi, tidak dibekali dengan sekolah nikah. Bagaimana nikah dengan baik, bagaimana menjaga kekudusan, betapa pentingnya kita menjaga kehidupan pernikahan kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya silakan Pak Pendeta untuk doa penutup. Setelah itu mungkin dilanjutkan diskusi. Ya, baik. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh berbagi sesuatu yang sangat esensial, sangat penting bagi keluarga-keluarga, murid Yesus, anak Tuhan, hamba Tuhan, sesuatu yang Tuhan menjunjung tinggi supaya kami bisa menjaga kekudusan pernikahan dan tidak terjebak dalam dosa perzinahan. Bapak, aku berdoa agar kiranya pelajaran ini bisa menolong kami terus untuk menjaga pernikahan kami, dan kami juga bisa menolong menasihati generasi muda untuk tetap menjaga kekudusan pernikahan, karena ini sesuatu yang oleh Tuhan sangat dijunjung tinggi. Maka kami berdoa Bapa, tolong kami semua, pakai kami semua untuk menjadi berkat melalui pernikahan kami. Terpujilah nama Bapa, berkati kami semua, pernikahan, kehidupan keluarga, anak cucu, pekerjaan, pelayanan, dan kami berdoa agar kiranya berkat-Mu terus menyertai kami di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.